Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu berkesulitan sehingga tetap dapat selalu mengikuti kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, tentunya alangkah berguna adalah sama-sama kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini, apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat tentunya untuk kalian sehingga ilmu yang didapat bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, marilah kita berdoa. Saya meminta bantuan kepada Aidil untuk berdoa. Silakan. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Aidil yang telah membantu untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin mengabsen dulu ya kehadirannya. Apakah pada hari ini semua hadir atau ada yang berhalangan? Yang pertama Alia Safira. Ya, keterangannya Tidak ada. Tidak ada keterangan Pak. Wajar Ramadana hadir. Rizka Ajra Indah Nur Hasana Airul Setiauda Izin Kurnianto Tidak ada Pak. Nadir Pak. Usbah Budina Tio Hadir Pak. Ahmad Aidil Hadir Pak. Muhammad Zainal Arifin Hadir. Nur Hayati Tri Usmaini Supriyadi Hadir Pak. Yola Anini Zaharatin Dimas izin ya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. SMK Bisa, SMK hebat, SMK 3 penajam Nusantara. pasti bisa, pasti kuat, buatan Indonesia. Baik, silakan dulu. Pesan kepada kalian selalu jaga kesehatan. Karena apa? Karena kondisi kita belum terlalu stabil karena kondisi virus pandemi masih ada. Jadi saya harap kesehatan itu selalu dijaga. Karena apa? Karena kalau tidak dijaga nanti akan menghalangi kalian dalam proses pembelajaran. Baik, kita akan masuk kepada kegiatan pembelajaran kita, yaitu materi hari ini tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Sebelum kita masuk kepada bab hormat dan patuh kepada orang tua, apa kalian masih ingat tentang materi minggu kemarin? Ya, silakan. Tentang pemandian jenazah dan mengurus jenazah. Ya, betul, tentang kepengurusan jenazah. Ada yang masih ingat apa maknanya dari pengurusan jenazah? Baik, bagi yang tahu tentang makna dari pengurusan jenazah, silakan
Disayangi Allah. Ada lagi yang mau tambahkan? Menjadi berkah, Pak. Hah? Mama. Menjadi berkah. Nah, kalau digabung dari jawaban dua orang tadi, kalau digabung gimana? Usaha Allah menjadi berkah. Menjadi berkah. Nah, Baik, tepuk tangan dulu kita hari ini. Ya, lanjut. Saya akan membacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai hari ini ya, dalam materi nanti, yaitu 3.8 menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya, indikator pencapaiannya menguraikan makna dari perilaku hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Nah, jadi diuraikan nanti maknanya apa. Jadi tujuan kita hari ini itu. Ya, selanjutnya yang kedua, menguraikan hikmah dari sikap dan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, jadi diuraikan juga hikmahnya apa yang didapat dari perilaku tersebut. Yang ketiga, menguraikan manfaat dari perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Diuraikan juga manfaatnya apa. Nanti ada kita sesinya untuk menganalisis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, selanjutnya yang keempat, membedakan antara sikap dan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dengan guru dengan sikap durhaka. Nah, jadi harus dibedakan nanti mana yang patuh dan mana yang durhaka. Kadang nanti kita bisa salah persepsi, yang durhaka itu dianggap masih patuh. Nah, jadi harus bisa membedakan nanti sikap itu yang mana ya. Kita akan masuk kepada kegiatan inti, yaitu penyampaian materi, di mana di sini saya akan menampilkan satu video tentang kisah atau cerita, yang dimana nanti kalian silahkan simak video tersebut, kalian simak, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan atau yang ditampilkan di dalam video tersebut ya. Saya ingin mengajak kalian flashback ke belakang tentang orang tua. Tentunya di sini adalah ibu. Cuci baju punya siapa? Punya saya. Punya sendiri berarti. Atau disuruh atau memang mau sendiri? Nah, itu kan biasa kan kalau orang tua bekerja kan kayak masakan sendiri. Dan orang tua lagi cuci sepatu, cuci baju. Kadang ditinggal. Tinggal karena Nah, kemudian ada keluarga orang artinya tanpa disuruh. Artinya kamu kadang nanti masak nasi sendiri kalau nggak cukup. gitu ya. Artinya kan inisiatif sendiri juga. Baik, nah itu juga. Sekarang akan saya kasih kesempatan kepada kalian untuk bertanya tentang materi tadi, apa yang masih kurang paham, apa yang kalian
bilang iya bodoh. Dibilang melawan juga. Kan dengerin Pak. Oh, gitu. Keluar kanan gitu. Nah, jadi gini, untuk menghadapi kondisi orang tua yang lagi marah kepada kita, memang sepatutnya sebagus-bagusnya yang kita lakukan adalah diam. Diam itu adalah emas. Karena apa? Kita harus punya adab dengan orang tua. Seandainya kalau memang mau menjawab, apa yang seharusnya kita jawab kepada orang tua, pakailah adab. Nah, lemah lembut. Kalau perlu kalimatnya mohon maaf Bu, Ma. Ada kalimatnya mohon maaf. Orang tua itu sebetulnya tidak marah dengan kondisi marah, sebenarnya tidak. Orang tua itu hanya ingin memberitahu kepada kalian, cuma cara sayangnya itu seperti itu. Karena sayang orang tua itu beda-beda. Ada yang sayang ngasih uang terus, ada yang rasa sayang marahin. Karena itu beda-beda persepsi anak. Ada yang anak senang disayangi dengan dikasih uang, dikasih kebebasan. Ada juga yang merasa tidak senang dimarahin, padahal orang tua itu tidak marah. Nah, jadi sebagusnya untuk menjawab solusinya tadi, kalau menurut saya ya seperti itu. Tapi saya ingin tahu dari pernyataan teman kalian tadi, ada nggak yang bisa memberikan jalan keluar buat dia? Nah, ini adalah prosesnya identifikasi masalah. Kalian harus bisa mengidentifikasi masalah temanmu tadi, dan kalian harus bisa mencarikan solusinya. Itu tujuan kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Solusi buat temanmu tadi. Minta maaf. Ya, minta maaf. Lahir batin. Minta maaf dengan alasan tidak mengulangi lagi Pak. Ya, minta maaf dengan alasan tidak mengulangi lagi. Ya, walaupun kita benar, ya kan? Namanya kita sebagai seorang anak wajar minta maaf. Jangan merasa benar, jangan juga. Walaupun kita benar loh ya, posisi orang tua itu perlu kita dudukkan di atas. Jangan sampai pernah kita kalahkan. Tetapi kalau memang mau menyatakan apa yang perasaan kita benar, harus ada. Mohon izin, mohon maaf kepada orang tua terlebih dahulu, baru menyatakan apa yang benar. Gitu ya. Baik. Disuruh buka sabar dulu. Nah, terus apa tanggapanmu? Cukup sabar ya. Artinya kalau dalam artian cukup masih belum sabar betul ya. Ya masih cukup. Artinya ada sedikit rasa tidak terima berarti. Kalau masih ada cukup kalimatnya. Ya. Tetapi dijelaskan enggak oleh seorang guru tadi? Dijelaskan enggak? Kenapa dia jadi berkata seperti itu? Kan dia bilang belum 30 menit masuk. Dia ada kelas lain. Kalau saya itu dijelaskan masuk kan. Ya, kami nggak tahu kalau bakalan masuk baru pas setelah masuk dia bilang saya sudah di sini cuman nggak ada di kelas ini, dia bilang di kelas sebelah. Nah itu ya, jadi kayak kami itu kayak begitu kan, kita nggak tahu. Ya. Jadi kayak Artinya ini hanya sekedar miskomunikasi mungkin ya. Artinya persepsimu kamu merasa benar, dan persepsi seorang guru tadi juga merasa benar. Artinya tidak ketemu kalau sama-sama benar kan? Nah, artinya untuk menyelesaikan permasalahan tadi gimana? saling Nah, harus ada salah satu yang ngalah.
ngalah kan? Iya. Nah, posisinya siapa yang ngalah? Kami sebagai murid. Nah, itu jawabannya bagus. Itu bukan hanya jawaban, tapi harus dilaksanakan. Walaupun berat ya. Untuk mengalah itu berat sebetulnya ya kan? Padahal kita benar loh. Tapi posisi kita susah karena kita merasa harus beradab, merasa harus hormat. Gak mungkin kita kalahkan karena adab itu lebih tinggi dari ilmu. Kalau orang yang tinggi ilmu tapi gak beradab, kita pembelajaran yang sudah disampaikan tadi. Sekarang saya akan membentuk 2 kelompok diskusi. Silakan kalian desain sebaik mungkin bentuk kelompoknya. Silakan kalian pilih orangnya. Saya serahkan semua kepada kalian untuk mendesainnya. Silakan dari sekarang. Sekarang tugasnya untuk kalian. Kalian analisa tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tentunya, perhatikan ya, tentunya menganalisanya tentang perjalanan hidup kalian dari dulu sampai sekarang, tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Gitu. Baik, tepuk tangan dulu. Semangat dulu. Kasih semangat dulu deh. Ayo, deh. Biar tertegang. Arah. Diarahkan deh. Arahkan semangat. Bangun. Jangan tegang, tidak usah tegang. Slow, santai. Kayak di pantai. Semangat pagi. SMK bisa. SMK hebat. SMK 3 Penajam Pasir Utara pasti bisa. Pasti kuat menguatkan Indonesia. Relax. Seharusnya itu Pak lebih mementingkan sekolah dulu Pak. Soalnya pekerjaan itu kan kita habis lulus sekolah gini kan belum terima melamar pekerjaan kan enak Pak, udah ada ijazah, udah ada pengalaman. Soalnya sekolah di ekonomi Pak ke depan. Nah, tetapi tadi di dalam penyebab masalahnya tadi apa? Nggak lihat sekolah. Nah, solusinya gimana? Kalau dia nggak lihat sekolah, Uangnya ditambahin. ya. Jadi
ini dari guru SMP saya, agama tepatnya, dia ngucapin kayak gini ke saya. Terpaksa dulu baru niat itu. Jadi apa ya? Kita tuh harus terpaksa dulu biar kita lama kelamaan itu Terbiasa. membangun karakter kita, Pak. Jadi terpaksa dulu baru harus bisa. Berarti duluan terpaksa dan niat. Ya, nggak apa-apa terpaksa dulu. Yang penting kita ngelakuin. Ya. Artinya itu dengan tujuan walaupun terpaksa, tetapi tujuannya bagus, gitu ya. Oke. Lagi ada nggak yang mau tambahkan? Sekarang ini, stop dulu. Jawab dulu sini. Mereka punya alibi begitu. Kalian setuju nggak? Mereka bilang terpaksa duluan, nggak apa-apa. Jadi niatnya bagus. Setuju nggak kalian? Setuju loh. Kenapa alasannya setuju? Yang penting ada usaha dan pengen terus maju untuk belajar ya Pak. Ada keinginannya walaupun terpaksa. Walaupun misalkan dimarahi, Ya. kan terpaksa banyak kategorinya kan, harus dimarahi dulu baru terpaksa, nggak apa-apa. Nah, tapi apakah semua orang bisa menerima itu? Sebagian Pak. Sebagian, iya kan? Nah artinya berarti dalam kondisi tadi yang ditemukan kalian tadi masalahnya ini, si orang tadi bisa nggak menerima itu? Kayaknya sih kurang menerima sih Pak. Kurang menerima. Nah cara berarti kan solusi itu nggak bisa loh. Iya, nggak bisa dipakai. Berarti solusi yang mana? Kita sebagai temannya Nah. harus membangun rasa kemauannya dia, harus apa ya, mendorong dia agar Menumbuhkan. menumbuhkan rasa kemauan. Caranya? Ya support Nah. seperti kita, terus kayak Mensupportnya dengan bagaimana? kita Memberi motivasi Pak. motivasi. Iya, support sama motivasi sama. Cuma maksudnya caranya. Kan memberi support itu banyak caranya kan? Nah caranya gimana? Apakah kalian ngasih dia jajan tiap hari? Dengan menasehatinya Pak. Nasihati. Kalau Selama ini sudah dilakukan nggak? enggak, Nah, baru. Saya ngelakuin Pak, kemarin yang pas lagi Ya. Nah. Terus gimana respon umpan baliknya dia ke kalian? kurang bagus. kurang bagus padanya. Dia tetap ngotot dengan alasan apa? Dia mesti Nah, Merasa apa ya, kayak tadi dia ini kau ini kan malah ya karena yang dibahas dia kan. kayak rasa ini dia untuk sekolah tuh kan udah kayak nggak ada gitu. Terus malah pengen, jadi kayak biar kita menunjukkan rasa kemauan, mendorong motivasi jika orang itu emang bener-bener nggak ada niat, itu udah bisa. Niat baru dipaksa. Kan harus begitu kan? Karena tadi solusi pertama dipaksa sudah, walaupun niatnya di belakang, tapi kan responnya susah. Artinya harus dimulai dari niat. Walaupun berat, tapi kalau sudah niat, insya Allah pelan-pelan bisa. Nah sekarang sesudah dari niat itu, terserah metodenya mau dipaksa atau mau dikerasin, itu metode aja, cara aja. Yang penting awalnya niat. Kalau niatnya sudah bisa, pelan-pelan aja ya Pak, insya Allah bisa. Ada lagi? Untuk Bang? Ada? Sekian dari kelompok 1, ada orang berguna, saya minta maaf. Ya, saya maafkan. Baik, terima dulu. Nah, silakan kelompok 2 saya kasih kesempatan untuk pembahasan ketika. Iya ya, harus serius juga ya Pak. Ya, bukan tegang-tegang seperti amat ya. Artinya kan ada humoris, ya, paling itu paling selesai ya. yang membangun kayak itu membangun apa ya, membangun dia itu supaya ngobrol kan asik lah Pak ibaratnya. Nah kalau balik lagi, kalau dampak negatifnya itu kalau dia ingat kenapa aku harus di jurusan ini salah, nah, itu kan udah orangnya lagi Pak.
ingatannya itu gimana? Antisipasi. Supaya dia nggak ingat lagi. Gitu. Kita sebagai teman harus apa ya? Tahu gimana apa yang dia senangi gitu Pak. Jadi kita kayak contohnya dia kayak orang ini humoris, jadi kita tiap pagi kita buat lawakan atau candaan gitu sesuai apa ya karakter dia lah Pak. Ajak ngobrol, kalau dia suka ngobrol kita ajak ngobrol dan kita Sekarang karakternya senang Mobile Legends. nama boleh aja ya itu kan gampang Ada, banget. artinya kan karakternya loh. Anggaplah karakternya seperti itu. Dia senang menyendiri, senang main Mobile Legends. Nah, gimana? Apakah kamu harus juga mengikuti dengan dia? Karena kan tadi harus paham kan? Apakah harus mengikuti sifat dia seperti itu atau bagaimana? Kalau sifat kita nggak perlu ngikutin, kita kayak Karakter lah. karakter. Karakter dia senang game. Kalau kamu tidak mengikuti dia, berarti kamu tidak paham dengan dia loh. Nah, jadi gimana? Apakah kamu harus seperti dia? Enggak juga sih. Nah, terus gimana? Gimana? Sedangkan dia senang itu loh ya. Kalau kamu bilang, itu tidak bagus loh. Artinya kan kamu tidak bisa membuat support dengan dia. Kalau game ya, jadi game itu yang kita ketahui itu dunia internet. Ya, pasti. Dunia internet. Kita nggak perlu main game juga kita bisa nonton di YouTube. Contoh nih, di game tersebut ada jagoan yang disukai dia. Ya kita cari tahu itu karakter orang yang disukai dia itu kayak apa. Sehingga pas kita ngobrol sama dia itu kan nyambung. Kayak apa sih itu karakter dia? Misalnya karakternya itu There's No Limit lah. Nah, dia Aja Ronaldo ya. Ronaldo. Misalnya Ronaldo. Aku suka gayanya Ronaldo pas dia nendang bola itu belok. Kalau kita ceritanya nggak sesuai yang apa yang diekspektasikan dia, kita ceritanya itu semau kita yang kita nggak tahu itu karakternya. Jadi kayak nggak nyambung. Jadi kayak dia dalam hati mungkin apaan sih garing ya. Coba kalau kita nyambung mungkin oh iya jadi kayak membangun percakapan yang lebih dalam. Nah, oke. Setelah itu Main di luar, main di internet. maksudnya Jangan main HP terus, main di luar gitu kan, kayak main apa gitu kan, main kartu gitu kan, main dulu. enggak, tapi kan dia nggak senang begitu lagi. Karena kan solusinya dia tadi harus mengikuti apa yang karakter dia punya kan. Kalau kamu ajak main bola kan berarti bukan karakternya tuh. Berarti nggak bisa masuk kan? Nah, lebih memahaminya bagaimana? Kayaknya itu gak bakal bisa Pak. Jadi kesimpulan paling akhir itu gampang. Jadi kita jujur aja Pak. Hapus-hapusnya. Serius Pak, kita jujur aja. Benar Pak, jadi kita jujur. Saya suka game bukan dari cara kamu bermainnya, tapi saya suka dengan karakter dan drama-nya. Itu kan jadi ada suatu perbedaan, tapi tetap nyambung. Ya gitu. Artinya kamu senang sama-sama karakter atau gamenya aja, tapi permainannya enggak. Ya, berbeda itu kita persentasekan aja. Saya suka di bagian game tersebut itu 50%, sementara dia suka di game tersebut itu 100%. Jadi ada perbedaan Pak. Tapi nanti kalau kamu sekali-sekali diajaknya main game itu karena dia merasa kamu sudah mendukung dia gimana? Kalau ada waktu bisa. Bisa. Walaupun kita nggak terlalu mahir, tapi kita sempatkan waktu kalau ada. Mau Oh iya. Artinya kan baik. Sesi diskusi kita, tanya jawab kita hari ini sudah terlaksana dengan baik. Saya cukup senang dengan pembahasan kita hari ini. Saya akan memberikan LKPD kepada kalian lembar kerja peserta didik yang akan kalian jawab mengikuti dengan indikator pencapaian yang sudah saya sampaikan di awal pelajaran tadi. Mengerjakan di situ ada tugas esai, ada 5 soal yang perlu kalian jawab. Nanti itu akan menjadi evaluasi saya
untuk hasil pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di situ saya tampilkan dulu di layar ada soal di situ. Soalnya semua berbentuk cerita. Karena apa? Saya hanya ingin mengevaluasi tentang kegiatan kita pembelajaran kita pada hari ini. Saya sudah merasa ada peningkatan pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Karena apa? Karena saya lihat kalian sudah mulai keaktifan dan keberanian kalian untuk mengemukakan pendapat kalian sudah mulai bertambah, di mana minggu kemarin tidak terlalu banyak. Untuk hari ini saya rasa perkembangannya sudah cukup bagus. Kalian semua bisa ikut berperan serta, ikut aktif dalam pembahasan ini. Baik, terima kasih. Kegiatan terakhir yaitu kita sebelum menutup pembelajaran hari ini, lebih baik lagi marilah kita membacakan doa bersama-sama dengan harapan apa yang telah kita pelajari hari ini, apa yang telah saya sampaikan hari ini tentunya berguna juga bagi diri saya pribadi dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mudah-mudahan semua yang telah disampaikan ini kalian bisa lakukan, kalian bisa laksanakan, kalian bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu hormat sama guru, orang tua dan guru. Baik, untuk memimpin doa saya minta ketua kelas, silakan. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama dan berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. The Bluetooth device is ready to pair. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang telah membantu membacaan doa, memimpin pembacaan doa dalam kehidupan kita. Sebelum saya akhiri